keluarga Gracia dimanapun berada. Saya Gideon Alfred Boham dari Gereja Betani Pleasure of God Cirebon. Iya, nomor HP nggak perlu ya? Nomor HP nggak perlu, butuhnya Instagram. Jangan. Instagram aja. Gideon Alf ya. Oke, Pastor Gideon silakan pagi ini kita berdoa bersama dan Baik. kita akan menikmati berkat firman Tuhan yang akan disampaikan. Amin. Mari teman-teman yang Enfresh, kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus ketika yang Esa buat hal yang luar biasa. Biar kami hari ini Tuhan menerima hal yang luar biasa di tahun yang baru, di tanggal 2 Desember 2021 Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami, urapan-Mu terus bekerja dalam hidup kami, mujizat-Mu masih ada dalam hidup kami, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Ajari kami terus semakin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan, agar kami tetap setia, dan ajari kami untuk mengerti cinta-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami, dan kami lebih mengasihi-Mu Tuhan dari masa muda kami Bapa. Kami tidak tahu hari-hari ke depan akan seperti apa, tapi kami pegang janji-Mu, kami pegang firman-Mu Bapa. Kau selalu menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Sertai kami Tuhan selama 1 jam ke depan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Pastor Gideon, silakan. Pagi hari ini kalau Muda Gracia siapkan diri Anda, catatan, karena memang kita ini harus membiasakan mencatat supaya menangkap pesan firman Tuhan dan kita kembali mengulang di masa-masa yang akan datang, kemudian di masa-masa penuh pergumulan kita kembali diingatkan akan firman Tuhan di awal tahun baru ini, tanggal 2 Januari. Baik, Amin. silakan Pastor Gideon. Haleluya. Waduh, saya kangen yang Enfresh nih. Biar rekaman sekarang Zoom, aduh. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Luar biasa lah. Tuhan kita ajaib. Happy New Year buat semuanya. Selamat tahun baru 2021 ya buat semua keluarga Gracia, anak-anak muda juga semuanya selamat tahun baru. Ya, pada kesempatan yang luar biasa hari ini, teman-teman semua, saya mau menyampaikan satu hal bahwa God never stop working. Tuhan tidak pernah berhenti untuk melakukan karya-karyanya dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Apapun kondisimu, apapun yang kamu alamin sekarang, apapun yang sekarang lagi menimpa kita, tetap percaya bahwa Tuhan itu luar biasa buat setiap kehidupan kita. Jangan pernah untuk yang penting satu, terus mengucap syukur, jangan pernah untuk bersungut-sungut, jangan pernah untuk ngedumel teman-teman, karena nggak ada fungsinya juga, nggak ada faedahnya juga. Tapi tetaplah mengucap syukur dalam segala sesuatu, dan percayalah, bangkitkan iman kita bahwa Tuhan terus bekerja kok dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pada kesempatan yang luar biasa pagi ini teman-teman, saya mau bagiin ayat pagi ini, sama-sama kita buka. Ayat yang sangat familiar, tidak hafal ya. Roma 8 ayat 28 ini sudah sangat familiar pastinya. Tapi biarlah ini menjadi kekuatan kita teman-teman pagi ini. Roma 8 ayat ke-28 saya bacakan buat teman-teman semua. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, teman-teman. Di tahun yang baru ini, di hari yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru, tetap percaya bahwa Tuhan terus bekerja buat setiap kehidupan kita, teman-teman. Dia tidak pernah berhenti, Dia tidak pernah lalai, tapi yang suka berhenti adalah kita. Makanya kita tidak pernah melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita berhenti. Berhenti berharap, berhenti mengandalkan Tuhan, berhenti berdoa, berhenti saat teduh, berhenti membaca firman Tuhan. Kita berhenti, tapi Tuhan tidak pernah berhenti, teman-teman. Kalau kita mau melihat sebuah rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, jangan pernah berhenti, karena Tuhan tidak pernah berhenti, teman-teman. Kalau kita berhenti, ya kita yang akan berhenti, tapi Tuhan tidak pernah berhenti. Tapi kalau kita mau melihat sesuatu ledakan yang luar biasa, kalau kita mau melihat sesuatu hal yang luar biasa, jangan pernah berhenti. Ayo ikut bekerja bersama Tuhan. Ayo ikut terus mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa bersama Tuhan. Karena He never stop working. But us yang selalu berhenti. Kita yang selalu berhenti, teman-teman. Tapi pagi ini, kita luar biasa, saya juga disadarkan. Pagi ini sebenarnya disadarkan sama Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Saya mau sedikit share ya sama teman-teman. Kita ini lagi hidup di masa pandemi, benar. Kita lagi hidup di mana pandemi COVID-19 ini, waduh, luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu sama teman-teman, pandemi COVID-19 ini jangan kita jadikan musibah besar. Karena kalau kita jadikan musibah besar, ini akan menjadi masalah besar buat setiap kehidupan kita. Pandemi COVID-19 ini, teman-teman, tidak sebanding sama kayu salib yang Tuhan Yesus alamin, teman-teman. Saya mau share begini. Kira-kira selesai malam Natal tanggal 25 ya, teman-teman ya. Ini share pribadi aja. Saya sama teman-teman semua. Kira-kira malam Natal tanggal 25 atau sebelum 25 sekitar tanggal 20-an, teman-teman. Kalau nggak salah sekitar tanggal 20-an. Badan saya itu panas. Badan saya panas, demam 3 hari, demamnya itu awalnya 41, 40, 41, 40 itu selama 3 hari berturut-turut. Dan tanggal 24 malam itu biasa ada ibadah, teman-teman. 24 malam itu ada ibadah. Saya sakit itu dari tanggal 20 atau 21, saya lupa. Pokoknya 3 hari saya demam, teman-teman. Dan pada waktu hari Kamis, tanggal 24, hari Kamis pagi, saya itu udah mau dibawa ke rumah sakit, udah mau dirujuk ke rumah sakit karena tiba-tiba panas saya tetap tinggi, 39,8. Waktu itu orang tua saya udah bilang, ya udah kamu ke rumah sakit aja. Saya udah mau siap-siap, tapi waktu saya mau siap-siap, saya ada apa ya, kayak ada lagu gitu, kayak ada lagu yang kau sungguh indah tiada taranya, ku kagum hormat akan engkau. Tiba-tiba saya nyanyi lagu itu, tapi nggak ada efek apa-apa dalam kehidupan saya. Tapi tiba-tiba waktu Tuhan bilang, jelas sekali kuping saya Tuhan bilang, aku belum selesai berperkara dengan kamu. Waduh, di situ kayak satu sinyal besar buat saya nyanyi sambil berdiri, teman-teman. Saya langsung buka kamar saya langsung itu jam 10 setengah 11 pagi. Itu saya langsung buka kamar saya langsung buka, baju saya langsung berjemur, teman-teman. Sambil berjemur saya angkat pujian itu, ku kagum hormat akan engkau, kau sungguh indah tiada taranya. Tiba-tiba teman-teman saya di situ merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan urapan Tuhan yang luar biasa sambil saya berjemur, sambil saya nyanyikan pujian itu, dan Tuhan bilang, bisa nggak ngomong kau sungguh indah tiada taranya dalam kondisi yang tertekan? Bisa nggak ngomong ku kagum hormat akan engkau dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang nggak jelas, dalam kondisi yang terhimpit? Bisa nggak kamu ngomong itu? Bisa nggak kamu angkat pujian itu? Tapi saya terus angkat pujian itu, saya terus bangkitkan iman saya sambil saya berjemur, sambil saya menggerakkan badan saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa urapan pujian dan penyembahan. Dan teman-teman, yang saya harus siap panas tinggi, saya harus dibawa ke rumah sakit, sampai detik ini Tuhan bela, teman-teman. Wow. Saya bisa merasakan udah nggak ada sakit lagi, udah nggak ada hal-hal yang gimana lagi, teman-teman. Sampai hari ini, teman-teman, saya merasakan kuasa Tuhan luar biasa, dan Tuhan sembuhkan saya sekejap, teman-teman. Kayak panas udah tinggi, terus saya paksain diri saya untuk olahraga gitu, teman-teman. Dan itu tiba-tiba saya cek lagi waktu udah keringetan, saya cek udah turun 37, udah turun 36, sekarang udah normal lagi. Sekarang sampai hari ini, sampai detik ini, malam tanggal 24 saya bisa pelayanan, Natal 25 saya pelayanan, hari Minggu kemarin saya pelayanan, sampai tadi pagi di ibadah doa pagi di gereja saya pelayanan, sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Pokoknya intinya satu, teman-teman, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan, karena Tuhan terus bekerja buat kehidupan kita. Jangan pernah berhenti bekerja, lakukan bagianmu, dan Tuhan akan lakukan bagiannya sendiri. Jadi buat kita, kehidupan kita di masa-masa pandemi ini, apalagi kita sudah masuk tahun 2021, percayalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam setiap kehidupan kita, teman-teman. Jangan memandang kebaikan Tuhan, bekerjanya Tuhan itu, wah kita jadi kaya, hidup saya pintar, saya masuk universitas, saya bisa masuk bekerja dengan pekerjaan yang nilainya tinggi, saya bisa mendapatkan apa yang saya bisa dapatkan, itu nilainya rendah, teman-teman. Tapi saya mau supaya kita mempunyai kualitas tertinggi dalam kehidupan kita, bahwa kuasa Tuhan itu nyata, dalam kondisi yang terhimpit, Tuhan pun tetap bekerja buat kehidupan kita. Dan saya merasakan kuasa Tuhan itu nyata. Makanya saya mau bagikan di tahun yang baru ini, teman-teman. Di 2021 ini, buat setiap anak muda, kerjakan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan itu nyata, teman-teman, dalam setiap kehidupan kita. Sampai hari ini, saya merasakan kuasa Tuhan nyata. Kenapa? Karena kalau mau dibilang kena pandemi juga harusnya
saya ini kena karena beberapa hari kemarin sempat berhubungan dengan orang yang positif. Tapi saya tahu, saya percaya. Saya udah mulai ngerasa gitu, katanya ada gejala-gejala baru kan, ada hilang penciuman, sakit tenggorokan. Saya alami itu, teman-teman. Tapi saya terus berkata sama Tuhan, saya sempat mau menyerah loh. Waduh, saya sempat mau menyerah. Namanya manusia ya, saya sempat mau menyerah. Wah, COVID nih. Udahlah, isolasi nih, dirawat nih, apa nih. Tapi waktu Tuhan bilang jelas sekali kuping saya, aku belum selesai berperkara. Di situ saya langsung bangkit. Di situ. Teman-teman, kalau teman-teman sekarang ada yang ngalamin sakit, mungkin teman-teman sekarang dengar lagi terpapar positif COVID atau sekarang lagi dalam kondisi yang sakit. Oke, obat-obatan itu hanya faktor pendukung, tapi selebihnya adalah imanmu, teman-teman. Tuhan Yesus bilang kepada perempuan berdosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan Tuhan bilang kepada perempuan Sirofenisia, ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi teman-teman, buat kita semua mungkin sekarang lagi putus asa, lagi patah semangat, lagi kurang bergairah sama Tuhan. Iman kita, teman-teman, iman kita itu yang di hadapan Tuhan, yang Tuhan lihat. Saya kemarin mendengar berita-berita nggak enak, buruk. Teman-teman saya, orang tuanya pada dipanggil Tuhan karena pandemi. Dan saya mendengar juga anak-anak rohani saya, orang tuanya dipanggil Tuhan karena sakit komplikasi, terpapar pandemi juga. Saya cuma mau bilang sama teman-teman semua di yang Enfresh pagi ini. Kita awali pagi ini dengan harapan yang baru, teman-teman. Amin. Kita awali pagi ini dengan lembaran baru. Firman Tuhan jelas sekali berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi pagi ini, teman-teman, buat teman-teman semua, anak-anak muda atau keluarga Gracia dimanapun berada yang sedang mendengarkan program yang Enfresh pagi ini, iman kita di hadapan Tuhan harus diperbesar. Iman kita di hadapan Tuhan harus diperluas. Agar kita bisa bekerja bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat rencana Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi intinya kembali lagi kepada, gimana sih caranya supaya bisa melihat kuasa Tuhan bekerja? Kan banyak sekali pertanyaannya. Ngomong sih gampang, tapi gimana ngelihatnya? Gimana? Apa sih rencana Tuhan? Apa sih rencana Tuhan? Makanya ini kita harus alami, terjun langsung supaya kita bisa melihat. Makanya kan ada pujian berkata, saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Jadi saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Jadi pada saat kita masuk di dalam penyembahannya Tuhan, kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan, di situ kita bisa melihat roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi pekerjaan yang harus kita lakukan adalah menyembah Tuhan. Agar kita bisa melihat roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau bertanya, Allah ngomong doang gimana supaya kita bisa melihat? Menyembah Tuhan. Karena ada pujiannya berkata, saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saya juga pada waktu lagi sakit, tiba-tiba saya bangun, saya angkat pujian, saya angkat penyembahan. Di situ roh Tuhan bekerja. Kalau kita putus asa dalam hidup kita, ngedumel, aduh udahlah, kayaknya mau mati, udah deh, mati aja deh. Ya. Disitulah kita bukan justru optimis ya, tapi malah pesimis gitu. Ini yang saya alamin akhir-akhir ini bersama dengan Tuhan. Teman-teman, di tahun yang baru ini, jangan sampai kita ada di zona abu-abu, teman-teman. Di tahun 2021 ini adalah tahun penentuan buat setiap manusia, buat setiap umat Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan. Ini tahun penentuan. Teman-teman, Tuhan tidak menjanjikan hari yang baik ke depan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hari yang baik ke depan. Karena firman Tuhan sudah jelas berkata, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat. Tapi teman-teman terus percayalah bersama dengan Tuhan bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berjanji hari-hari ke depan adalah hari-hari yang baik. Tapi janji Tuhan adalah ya dan amin buat kita kalau Dia selalu menyertai kehidupan kita sampai kesudahan akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada kita menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Lebih baik kita menantikan Tuhan, merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita selalu melihat bahwa God never stop working dalam kehidupan kita itu benar nyata. Karena hari-hari ini saya juga setiap hari, dari hari-hari kemarin, saya mendengar chattingan, saya chatting, tolong dong, ini keadaan lagi begini, tolong doakan, ini begini, ini begitu, ini begini. Kalau mau melihat peta zaman sekarang, memang
firman Tuhan sudah mulai digenapi. Kalau mau melihat keadaan sekarang, memang nggak enak teman-teman menurut daging. Tapi saya mau katakan pagi ini, di saat teman-teman, di saat lu worship, di saat lu membangun hubungan dengan Tuhan, di saat lu ambil langkah untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, disitulah roh Tuhan bekerja buat setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang berkata pagi ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dia benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak pernah melihat pekerjaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita? Karena kita yang stop. Tapi saya mau katakan di tahun yang baru ini masih hari kedua teman-teman. Ayo lembaran barunya. Kita notes pakai catatan merah, kita notes pakai spidol merah dalam hidup kita teman-teman. Dalam lembaran baru hidup kita. Jangan pernah berhenti bekerja. Karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Amin. Kalau kita mau melihat rencana Tuhan yang luar biasa, jangan pernah berhenti bekerja. Karena Dia tidak pernah berhenti bekerja buat setiap kehidupan kita, teman-teman. Ya, jadi kalau Muda Gracia pagi hari ini, God never stop working ya. Tuhan tidak akan pernah bekerja, Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja dalam kehidupan Anda semua dan kita semua. Tetapi Pastor Gideon kadang-kadang kitanya yang tanpa tidak sadar gitu ya. Kita yang tidak mau Tuhan bekerja secara real dalam kehidupan kita, membatasi kuasa Tuhan. Pola pikir lama juga terkadang mempengaruhi. Dan justru apakah mungkin kekhawatiran atau mencoba dengan usaha sendiri itu akan membuat kuasa Tuhan tidak terlihat dalam hidup kita? Bagaimana ini? Iya, makanya Yeremia 17 ayat 7 atau 17 kan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Iya. Dan di Amsal juga dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yes. Nah, jadi jangan pernah pakai kekuatan. Kita tuh nggak punya kekuatan, teman-teman. Kita tuh nggak punya daya, kita ini. Sekuat apapun kita, mau apa, nggak. Saya sakit nih, minum vitamin, doping, terus minum inilah, obat ini yang anti COVID lah, apa, segala macam, ini, itu. Ya, oke sih, agak fine badannya. Tapi lebih dari itu semua yang kita butuhkan adalah iman kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Iya. Itu yang saya alamin kemarin ya. Itu yang saya alamin bersama dengan Tuhan dan saya mau pakai kekuatan saya juga waktu itu. Saya kuat, saya sehat, saya ini. Tapi mau pakai kekuatan sendiri. Malamnya tumbang lagi, meriang lagi, demam lagi, mulai nggak enak lagi. Tapi pada waktu saya mulai angkat pujian, waktu itu tiba-tiba merema ya lagunya Symphony Worship yang dalammu gitu. Dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh. Wah, itu saya nangis sore-sore teman-teman. Saya nangis dengerin lagu pujian itu. Tiba-tiba saya merasa penuh gitu. Dan waktu saya mulai merasa penuh, saya mulai recovery diri saya. Saya mulai tanya Tuhan, kenapa ya saya bisa sakit? Dan teman-teman, kalau teman-teman yang sedang mendengarkan ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit atau sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah, kita itu bukan karena, wah nih dari Tuhan. Bukan teman-teman. Mungkin itu ada kesalahan kita tidak bertanggung jawab atas kesehatan kita, teman-teman. Nah, di situ kita harus introspeksi diri. Makanya jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Bang, lebih dari itu semua nih ya, lebih dari itu semua, kunci kesembuhan, kunci mujizat, itu cuma satu, mengucap syukur. Benar, kunci mujizat, kunci kesembuhan itu cuma satu, mengucap syukur. Ternyata saya selama ini di Young and Fresh udah 1 tahun, saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya baru mengerti arti mengucap syukur itu ya hari ini. Iya. Dan kemarin-kemarin. Ternyata mengucap syukur itu yang kualitasnya tinggi. Pada waktu ditekan, pada waktu kondisinya nggak enak, pada waktu terhimpit, pada waktu dengar kabar yang nggak enak, dengar hasil yang nggak enak. Disitulah waktunya Tuhan tuh untuk, ayo, lu mau mengucap syukur nggak nih? Responnya apa nih? Tapi percayalah pada waktu saya mulai mengucap syukur, di situ malah imannya naik. Imannya apa ya? Ada satu hal yang membuat diri saya tuh ada upgrade ilahi gitu yang dirasakan dalam kehidupan saya gitu. Walaupun sakit tuh kayak sehat, tetap mau menjalankan aktivitas produktif, tetap percaya, iman kita tuh bangkit. Ya, waktu itu saya cerita lusa yang lalu, itu kan hujan gede nih, Cirebon kan sedang ngalamin hujan besar. Saya tuh bawa mangkok, saya abis makan sop, saya bawa mangkok gitu. Saya bawa mangkok sama piring. Tiba-tiba waktu mau masuk ke dapur, saya kepleset, jatuh, piring dan mangkok saya itu pecah.
Dan nggak ada yang bantu karena itu udah malam. Dan pada waktu saya kepleset itu, biasa kan orang kepleset udah pikirannya udah parno aja. Udah waduh ada apa nih? Ada apa nih? Kalau nggak responnya udah salah. Tapi aneh bin ajaibnya nih, yang anehnya, kok saya malah mengucap syukur. Waktu jatuh, aduh, terima kasih Tuhan untuk kepala nggak kebentur, untung nggak ada yang gimana-gimana, saya malah mengucap syukur. Itu dalam kondisi yang sakit. Dan waktu saya masuk kamar, saya istirahat lagi. Dan besoknya, waktu saya mengucap syukur dari malam itu, disitulah mulai kesembuhan itu mulai terjadi. Pemulihan mulai terjadi. Makanya saya bisa simpulkan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun kepleset piring pecah, itu mendatangkan kebaikan. Supaya kita lebih mengucap syukur. Jadi buat teman-teman semua, buat pendengar Suara Gracia, mujizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi itu kalau kita mengucap syukur. Lagi sakit mengucap syukur, itu mujizat pasti terjadi. Walaupun jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, benar. Jadi kalau Muda Gracia, poin selanjutnya menjalani tahun 2021, Pastor Gideon selalu mengucap syukur. Artinya selalu memberitahukan, mengencourage kalau Muda Gracia untuk selalu mengucap syukur, dan pada akhirnya memang kalau Muda Gracia ini adalah hal yang terpenting untuk menghadapi tahun 2021, Pastor Gideon ya gitu ya. Dan memang kita tidak akan pernah tahu seperti apa tahun 2021. Sudah 2 hari kita lewati, kita mengucap syukur juga untuk satu momen yang luar biasa. Dan kadang-kadang kita terlalu mengeraskan hati, kita terlalu mencoba untuk mengendalikan situasi dan kondisi dengan apa yang kita bisa gitu ya. Tapi Pastor Gideon sudah memberikan informasi, memberikan firman Tuhan pagi hari ini, mengatakan bahwa dengan mengucap syukur di dalam segala situasi dan kondisi, walaupun tidak mudah ya, itu akan membuat kita terus naik, terupgrade diri kita kepada Tuhan ya. Oke, Pastor Gideon bicara tentang Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Apakah memang ketika dengan segala pandemi yang ada gitu ya, kadang-kadang kita lebih suka melihat secara real, mana nih gitu ya. Tadi Pastor Gideon sudah menyinggung sedikit. Katanya kita akan dilindungi Tuhan. Katanya tahun depan Tuhan tetap memegang kendali. Tapi kok tetap begini? Kapan sih pandemi berakhir gitu ya? Katanya walaupun mungkin orang lain juga bisnisnya tetap berjalan, anak-anak Tuhan akan tetap melihat jalan yang begitu luar biasa gitu ya. Katanya gitu ya. Karena memang begitu banyak ekspektasi akan kehadiran Tuhan secara nyata, dan itu terimpartasi dalam berkat gitu. Bagaimana dengan menurut Pastor Gideon dengan Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja dalam hidup kita? Nah, teman-teman, ini bagus banget sebenarnya, ini bagus jadi introspeksi buat diri saya juga nih. Ini pertanyaan bagus, teman-teman. Katanya. Kalau kita selalu melihat dunia ini, teman-teman, dunia ini nggak akan ini nih seperti labirin yang nggak ada jalan keluarnya. Sebenarnya dunia ini nih kayak labirin, nggak ada jalan keluarnya kalau kita selalu melihat dengan cara pandang dunia yang selalu katanya. Makanya jangan selalu katanya. Udah, kata firman Tuhan aja udah cukup. Jangan dengerin kata dunia, ini begini, ini. Karena ini seperti labirin, nggak jelas, dunia ini nggak jelas gitu loh. Dunia ini nggak tahu, ya orang dunia ini diciptakan aja waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dilemparkan ke bumi ini kok. Tapi setiap kita anak-anak Tuhan, makanya saya tadi bilang di awal, Tuhan itu nggak pernah menjanjikan hari-hari ke depan tuh hari-hari yang baik, teman-teman. Firman Tuhan bilang di Efesus, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat. Makanya pergunakanlah waktu yang ada, firman Tuhan bilang. Tapi saya selalu pegang firman Tuhan. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Firman Tuhan yang berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Udah, pegang aja firman Tuhan itu supaya iman kita bangkit. Tapi jangan cuma dipegang, tapi nggak ada action dalam diri kita. Nah, itu yang selalu membuat iman kita tuh lemah, yang selalu membuat katanya. Tapi makanya membangun hubungan dengan Tuhan itu penting. Tadi saya udah bilang di awal, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Biar roh kita bekerja, roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, cuma di dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Cuma waktu kita datang worship.
Jujur nih ya, saya ini sebenarnya orang yang waktu sakit itu orang yang paling malas minum obat. Saya paling malas minum obat, saya paling malas minum vitamin. Karena menurut saya, aduh nggak enak lah, pahit, nggak enak, ini begitu. Tapi ya, oke lah, saya paksa untuk minum obat. Tapi selebihnya dari itu semua, saya lebih banyak untuk menyembah Tuhan. Jadi buat teman-teman semua di sini, wah gila nih orang holiness banget, suci banget. Bukan teman-teman. Tapi saya mau kasih tahu sama teman-teman, pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, pada waktu Tuhan Yesus akan disiksa, yang dia lakukan adalah berdoa. Di Taman Getsemani, sampai keringatnya mengeluarkan cairan seperti darah, teman-teman. Dia tetap lakukan berdoa, dia tetap mengucap syukur. Dia sempat mau menyerah, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi ada kata yang jadi bukan kehendakku. Jadi Tuhan Yesus aja dalam kondisi yang terhimpit, dalam kondisi yang mau ditangkap nih, dia tahu mau dibunuh, dia tahu akan mati, dia tahu akan disalib. Dia berdoa dulu. Jadi buat setiap kehidupan kita pagi ini, God never stop working, dan kita pun tidak boleh never stop working buat Tuhan dalam kehidupan kita. Tahun ini memang kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya yakin dan percaya, saya mau katakan dengar baik. Tahun ini akan terjadi ledakan nuklir luar biasa buat setiap anak-anak Tuhan. Dan kita harus percaya ini teman-teman. Ini nggak akan selamanya kita seperti ini. Tapi kita lawan dengan senjata Allah. Kita lawan dengan iman kita. Buat gereja-gereja yang belum bergereja, yang masih online, percayalah. Ini mungkin salah satu cara iblis untuk membuat anak-anak Tuhan berhenti untuk bergereja. Tapi kita lawan itu. Tapi kita lawan itu dengan apa ya? Dengan anjuran pemerintah, dengan memakai masker, dengan terus menaati protokol kesehatan juga, dengan berhikmat juga teman-teman. Tapi jangan sampai membuat kita malas bergereja. Jangan sampai membuat kita malas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tahun 2021 ini penentuan teman-teman. Kita ada di mana nih? Ada di black atau ada di white? Jangan sampai kita ada di zona abu-abu. Makanya firman Tuhan berkata, yang mau ke maut, ke maut lah. Yang mau ke neraka, neraka lah. Tapi yang mau mengikut aku, lihatlah kemuliaan yang aku sediakan buat setiap kita. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Makanya buat setiap anak-anak Tuhan, yang tahun 2020 stop bekerja untuk Tuhan, ayo memasuki tahun 2021. Kalau kita percaya, He never stop working. Ayo, kita juga jangan pernah berhenti bekerja untuk Tuhan. Amin. Buat kita yang sedang mengalami pandemi, yang sedang terpuruk kesehatannya, percayalah Tuhan belum selesai berperkara dengan kamu. Pada waktu, kalau nggak salah, Mutiara Jiwa terakhir di tahun 2020, saya menyampaikan sesuatu hal yang baru di Yeskiel 36 ayat 26. Nah, pada waktu saya menyampaikan Yeskiel 36 ayat 26, teman-teman, tadi itu, tiba-tiba Bapak Gembala kami, ayah saya, semalam tuh ternyata berdoa. Semalam berdoa dan tiba-tiba dapat penglihatan dari rekan doanya, teman-teman. Dan di situ melihat kayak Tuhan Yesus itu menghampiri setiap anak-anaknya, malaikat itu menghampiri setiap kita, setiap anak-anak Tuhan yang ada di bumi ini. Dan memberikan satu kertas putih. Satu kertas putih, teman-teman. Dan satu kertas putih ini, teman-teman, itu ada di Yeskiel 36 ayat 26. Akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru, teman-teman. Jadi buat setiap kita, Dia sampai detik ini tidak pernah berhenti bekerja untuk kehidupanmu. Amin. Jadi buat teman-teman sekarang yang sakit, yang lemah, buat setiap keluarga Gracia, Bapak, Ibu, Saudara, dengar baik. Mungkin sekarang kondisi kita lagi terpuruk, kondisi kita lagi nggak enak, kesehatanmu sekarang lagi terpuruk. Tapi dengar baik pagi ini, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dan beracara buat setiap kehidupan kita. Jadi apapun kondisi kita sekarang, mungkin kita lagi sakit, kita lagi lemah, jangan pernah berhenti bekerja untuk Tuhan. Karena karya yang biasa yang Tuhan mau sediakan buat kehidupan itu nyata. Yes. Ya, jadi yang terpenting adalah iman. Iman kita. Yang terpenting adalah iman kita. Iya. 2021. Baik, kalau pada Gracia pagi hari ini sungguh luar biasa ya. Kita diberkati dengan firman Tuhan, di mana kita dibekali kembali untuk memasuki tahun 2021, tentang pengucapan syukur, tentang pemahaman kita. Kalau Tuhan saja tidak akan pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita, kenapa kita harus berhenti percaya sama Tuhan gitu ya, Pastor Gideon ya?
Kalau kita berhenti percaya, kita berhenti berharap, kita bimbang, kita ragu akan kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita secara nyata ya, nanti membatasi kuasa Tuhan. Baik, Pastor Gideon, pagi hari ini sungguh luar biasa, sangat diberkati saya secara pribadi, dan saya percaya kalau Muda Gracia juga sungguh diberkati. Dan kita akan mendoakan untuk seluruh pendengar Suara Gracia, Kaula Muda Gracia memasuki tahun 2021. Anak-anak muda pasti punya visi, punya perubahan-perubahan yang mereka ingin capai. Tapi tadi sudah di-note gitu ya. Artinya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Sehebat apapun kita, tetap kita mengandalkan Tuhan ya. Kita akan doakan dulu, Pastor Gideon, untuk seluruh pendengar di awal tahun baru ini program pertama yang fresh di awal tahun 2021. Saya percaya Pastor Gideon dan kita semua tetap di dalam rencana Tuhan dan selalu disertai oleh Tuhan. Amin. Mari teman-teman kita berdoa sekarang ya. Kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa buat tahun yang baru ini supaya benar Yeskiel 36 ayat 26 berkata akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dan jiwa yang baru dan dijauhkan dari hati-hati yang keras agar kita terus melihat bahwa He never stop working dan kita tidak boleh berhenti bekerja juga untuk Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Buat tahun yang baru di hari kedua ini Tuhan, 2 Januari 2021. Kami percaya Engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan sekarang, buat setiap kami yang sedang berhenti, buat setiap kami yang mengalami stuck, kami mau berjalan, kami mau berlari di dalam gelanggang pertandingan-Mu Bapa. Kami mau lari, kami membangkitkan iman kami karena kami yakin dan percaya tahun ini Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hidup kita. Itu akan terjadi Bapa. Berkati setiap pendengar Suara Gracia dimanapun ada, kaula muda, keluarga besar Suara Gracia. Tuhan, kami berdoa Bapa, biar minyak yang baru, anggur yang baru, yang ilahi dan yang supranatural terus Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Bagi sekarang yang sakit, Tuhan sembuhkan dan sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami terhimpit, yang sedang mengalami hal yang gak enak, pemulihan dari Tuhan terjadi dan sudah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan nyata, mujizat-Mu masih ada Bapa. Di tahun yang baru ini kami mau berjalan dengan pengharapan yang baru, dengan hidup yang baru, dengan hati yang baru, dengan roh yang baru Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Urapi setiap pendengar Suara Gracia yang setia ini Tuhan. Biar urapan Tuhan selalu mengalir. Keluarga besar Suara Gracia ini Tuhan, biar curahan kasih Tuhan selalu mengalir Bapa dari tempat yang maha tinggi. Urapi juga seluruh staf, kru, penyiar Suara Gracia, pembina, pemimpin yang ada. Urapi terus mereka dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru, dengan urapan-Mu Tuhan, bahwa hal yang besar akan terjadi untuk Radio Suara Gracia. Sesuatu yang ilahi akan terus Tuhan kerjakan untuk Radio Suara Gracia. Ini bukan sekedar radio, tapi ini benar-benar radio sorgawi yang Tuhan taruh di kota Sion ini, di kota Cirebon ini, untuk menyiarkan banyak sekali berkat dan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap penyiar, staf, kru yang ada dengan urapan-Mu Tuhan, dijauhkan dari segala virus yang ada. Diberkati kesehatan mereka, diberkati finansial mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di tahun yang baru ini dengan harapan yang baru bersama dengan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur Bapak, apapun kondisi kami mau katakan, Engkau sangat baik Bapa. Engkau yang berfirman, Engkau dapat menyembuhkan kami. Engkau yang berfirman, Engkau yang dapat memulihkan keadaan kami. Dan akan terjadi hal yang luar biasa, akan terjadi ledakan Tuhan yang luar biasa di tahun 2021 ini buat setiap kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi setiap kami Bapa, dijauhkan dari kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi biar kami terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, Pastor Gideon, terima kasih untuk waktunya. Dan bagaimana dengan kegiatan youth-nya? Apakah nanti sore sudah ada ibadah di Bethany Pleasure of God? Kita masih libur, tapi ada doa via Zoom. Oke. Ada doa via Zoom. 5 atau jam? Di jam 6 sore. Jam 6 sore. Buat yang ikut bisa DM aja Instagram saya. Oke, jadi terbuka ya untuk keluarga Gracia, kalau Muda Gracia juga yang ingin bersama-sama berdoa, nanti bisa DM ke Instagramnya Pastor Gideon, Gideon ALF ya. Iya, betul ya.
Oke, Pastor Gideon, terima kasih. Tetap semangat, stay Sama-sama. healthy ya. Sampai nanti kita Amin. bebas, aman. Kita ketemu lagi di Iyalah. studio. Dan mudah-mudahan tentunya urapan Tuhan, pengalaman-pengalaman rohani yang lebih luar biasa lagi akan selalu menjadi cerita di Young and Fresh dan memberkati banyak anak muda. Amin. Sukses selalu. Salam buat tim yang ada di Bethany Pleasure of God ya. Tuhan Yesus memberkati.